Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatannya yang sangat baik sekali kepada kita memberikan taufik kepada kita untuk berkumpul di masjid ini di tengah cuaca yang sedang hujan dari tadi sore. Semoga hujan yang Allah turun kepada kita membawa rahmat bukan membawa bencana. Allahumma amin. Baik, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ketika keluar dari rumahnya, kemudian dia datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala dengan niatan untuk duduk mencari ilmu, maka sadarlah bahwa dia sedang keluar dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ia menganggap bahwasanya ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya puasa, hanya membaca Al-Qur'an. Tidak. Jangan duduk dengan sabar mendengarkan ilmu yang disampaikan, berusaha untuk memahami, berusaha untuk melawan rasa kantuk, berusaha untuk melawan rasa bosan, itu juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap duduknya kita di masjid dalam rangka untuk thalabul ilmi yang pertama dan dalam rangka untuk menunggu salat Isya yang kedua itu termasuk pemberat timbangan amal kita kelak di hari kiamat, dan malaikat senantiasa bersolawat mendoakan kepada orang yang duduk di masjid untuk menunggu waktu sholat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara-perkara yang membatalkan atau merusak puasa kita. Jadi puasa itu bisa batal, sholat bisa batal, wudhu bisa batal, puasa juga bisa batal. Sebelum kita memasuki pembatal-pembatal puasa, di sana ada pembatal-pembatal pahala puasa. Dan banyak orang menjaga diri dari pembatal puasa, akan tetapi tidak menjaga diri dari pembatal pahala puasa. Harus buatan Pak. Ini yang kurang diperhatikan. Makanya kita selain menjaga diri dari pembatal puasa juga harus dan perhatian kepada perkara yang membatalkan pahala puasa. Ghibah, ya kan, ghibah. Ghibah itu ibarat makan bangkai saudara sendiri. Makan nasi haram ketika puasa, apalagi makan bangkai, jauh lebih haram. Ketika puasa kita dituntut untuk meninggalkan hal-hal yang mubah. Jadi paham lagi Pak G? Ketika puasa kita dituntut untuk meninggalkan sesuatu yang mubah. Napa niku? Makan dan minum kan itu boleh Pak di luar bulan Ramadan. Akan tetapi kita dituntut di luar bulan Ramadan untuk menjauhi perkara-perkara dosa. Berdusta, mengumbar pandangan, ghibah, ada rasa hasad dalam hati, mendengarkan hal-hal yang tidak Allah sukai. Itu haram di bulan Ramadan, terlebih lagi di bulan Ramadan. Kalau seorang tidak perhatian dengan perkara itu, khawatir puasanya tidak berguna. Sah ditinjau dari hukum fikihnya, akan tetapi puasanya itu ringan seperti kapas, tidak ada nilainya sama sekali. Beberapa pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama diantaranya adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini masyhur di antara kita. Catatan Pak G, dengan sengaja. Adapun seorang yang makan dan minum tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal.
Monggo diteruskan dan jenengan tidak dituntut untuk mengqadha, juga tidak dituntut untuk membayar kafarah apa-apa. Saya punya teman Pak nggih, dulu pas niki masih SMP, saya masih ingat sampai sekarang. Ini puasa sunnah Pak nggih. Mau saya traktir Pak nggih. Traktir soto, makan soto. Dia senang sekali Pak. Oh, soto. Oh saya iya soto. Ayo makan. Begitu kenyang, sudah selesai semuanya Pak. Soto sudah, es teh juga sudah. Baru ingat, alhamdulillah Pak. Puasa. Masya Allah. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasanya tetap sah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa sementara dia sedang puasa, lupa makan, lupa minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya, karena hakikatnya Allah sedang ngasih dia makan dan ngasih dia minum. Tapi masalahnya bagi orang yang melihat orang makan, jangan tahu si A ini puasa, kok jangan lihat kok medang, kok makan nasi padang ya, jangan-jangan lupa. Masya Allah, puasa beli nasi padang, kayak mungkin nggak Pak? Kayaknya nggak mungkin ya. Puasa niat tuku nasi padang. Kalau minum seteguk dua teguk mungkin masih bisa. Tapi susah Pak, untuk lupa itu susah kewas puasa. Apakah kita wajib untuk mengingatkan orang tersebut atau tidak? Kan dia sedang diberi rezeki, jangan kita menghalangi rezeki orang lain. Gimana? Jawabnya adalah kita wajib untuk mengingatkannya, karena makan dan minum ketika bulan puasa, terlebih lagi kita tahu kalau orang itu sedang puasa adalah kemungkaran, sesuatu yang tidak benar, dan kita ketika melihat kemungkaran kita wajib untuk mengingatkan orang tersebut, dan juga untuk ta'awun, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Makanya kita ketika ada orang lupa makan atau lupa minum, jadi melas Pak ya, lagi makan seret panggil pertama kan di tengah-tengah seret ya kan, tunggu sampai seret saya baru kasih tahu ya, jangan gitu juga. Main kapok ora iso ngombe ya kan, nanti segukan nggak iso, nggak bisa minum, dia lanjut puasa. Baik, ini yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian berikutnya jima, hubungan suami istri. Saya gariskan suami istri. Ustaz, bagaimana jika bukan suami istri? Itu tetap batal. Suami istri saja batal, apalagi yang bukan suami istri. Hukumnya batal ketika dilakukan di siang hari di bulan Ramadan. Ketika dia mukim, ketika dia puasa. Ada permasalahan fikih lagi Pak. Sengaja mengeluarkan mani. Dalam istilah bahasa Arab dinamakan dengan istimna, sengaja mengeluarkan mani dengan cara apapun itu, entah dengan tangan sendiri atau tangan orang lain, atau dengan digesek-gesekan kepada benda lainnya, pintu misalkan, ya kan? Ahli tafsir berfik seperti ini Pak, ke tanah misalkan, itu hukumnya bagaimana? Hukumnya puasanya batal, batal. Tapi apakah dia wajib untuk membayar kafarah? Ya kan? Karena ini hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan ini perkara yang berat. Perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Kalau yang lain, makan dan minum, dia batal, dia wajib mengqadha saja. Akan tetapi kalau hubungan suami istri di bulan Ramadan, dia ingat betul itu dia sedang puasa di bulan Ramadan, maka dia selain mengqadha, dia harus bayar kafarah. Kafarahnya yang pertama, dia harus membedakan 2 orang budak atau 1 orang, saya agak lupa. Jarang soalnya saya Pak, nggak pernah juga ya kan. Ilmu kalau tidak diamalkan kadang lupa, ya kan? Ini kan nggak pernah kita Pak. Nah, membebaskan seorang budak. Sekarang budak tidak ada, berarti pindah kedua. Apa itu? Memberi makan 60 fakir miskin. Atau yang sebelumnya puasa 2 bulan berturut-turut, ya kan? Kan itu masya Allah sekali Pak, berat.
Nah, tapi orang yang mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa hubungan suami istri itu hanya mengqadha dan bertaubat, tidak perlu membayar kafarah. Tidak perlu membayar kafarah. Nah, kemudian yang ketiga, keluarnya darah haid dan nifas. Darah haid ini khusus untuk perempuan. Nah, laki-laki tidak, Pak, tapi tidak ada salahnya laki-laki untuk tahu tentang masalah haid. Biasanya kita yang laki-laki itu cuek dalam masalah fikih haid, Pak, nggak peduli yang orang haid itu juga mubah mikir, ya kan. Nah, wanita yang haid, walaupun haidnya 5 menit sebelum buka puasa, Ustaz, haidnya tanggung banget, Ustaz, dalam meneng buka haidnya sudah keluar, maka hukum puasanya batal. Dia wajib mengqadha. Ustaz, hari itu ada pahalanya tidak, Ustaz? Ya pasti ada. Jenengan sudah berusaha untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa taala itu tidak zalim kepada hambanya, tetap dinilai sebuah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang yang haid, dia sudah di waktu buka itu dari jam 3 sampai waktu buka misalkan, dia sudah terasa ada tanda-tanda haid, tapi belum keluar, belum buka puasa. Intinya sampai keluar darah. Insya Allah masalah haid dan nifas ini akan kita bahas di poin-poin berikutnya. Kemudian pembatal puasa berikutnya, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kemudian yang kelima, murtad. Murtad dari Islam. Dan murtad ini membatalkan semua ibadah, bahkan membatalkan semua pahala seorang. Barang siapa yang murtad, maka semua amalannya hangus. Hangus. Kemudian berikutnya yang keenam, pembatal puasa yang semua ulama sepakat adalah niat membatalkan puasa. Berniat untuk apa? Membatalkan puasa. Karena puasa itu kan pengertiannya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan niat. Dengan niat. Kalau tidak ada niat, tidak dihitung puasa. Ada orang tidak makan dan tidak minum dari bangun tidur sampai jam 9. Ketong puasa mboten, Pak? Tidak. Sehingga memutuskan niat di tengah ibadah puasa itu bisa membatalkan puasa. Kan? Yang terbatal sikit lah, meleh banget, batal sikit. Nah, itu kalau sudah memang berazam dan bertekad untuk membatalkan diri dari puasa, maka puasanya ketika itu batal. Dan di sana para ulama menjelaskan ada satu yang tidak membatalkan. Contoh kasusnya bagaimana? Berniat untuk membatalkan ketika terjadi sesuatu. Misalkan, saya mau pulang, nanti di rumah saya mau batal puasanya. Ketika itu dia sudah sampai rumah, dia merubah niatnya, maka tidak batal. Monggo, ini dua perkara yang beda, tolong dipahami. Yang pertama tadi apa, Pak? Sekarang juga saya mau niat batal puasa, maka puasanya batal. Yang kedua, berniat akan berbuka puasa di kemudian waktu. Di kemudian waktu, engkau jam 12 tak batal lah. Iya kan, misalkan seperti itu. Tapi ketika sampai jam 11 dia berubah niatnya. Sampai jam 12 berubah niatnya, maka itu tidak batal. Maka di sini ada hukum fikih juga, Pak, Masya Allah. Bagi orang yang mau buka puasa dan tidak mendapatkan makanan apapun itu untuk melaksanakan sunnah bersegera buka puasa, maka dia berniat memutuskan puasanya. Agar apa? Mendapatkan pahala berbuka puasa dengan bersegera. Kapan? Ketika tidak mendapatkan apapun itu untuk berbuka puasa.
Jelas Pak Anggi, insya Allah Pak Anggi. Baik. Kemudian ada beberapa perkara yang diperselisihkan, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Yang pertama berbekam. Kemudian memasukkan sesuatu ke lubang tubuh selain mulut, ya kan? Ini yang diperselisihkan. Kemudian menelan dahak, batal atau tidak, diperselisihkan. Suntikan non nutrisi seperti obat-obatan, vaksin, vitamin dan lain-lain. Baik. Ini secara singkat Pak Anggi untuk perkara-perkara yang diperselisihkan ulama apakah itu batal atau tidak. Baik, kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Ini penting Pak Anggi. Yang pertama, obat yang dimasukkan lewat dubur. Kemudian tetes telinga, tetes mata, ataupun inhaler asma. Walaupun itu kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada dalam tubuh kita, tapi tidak membatalkan puasa. Kenapa alasannya? Karena tidak sama dengan makan dan minum. Ya kan? Tidak ada unsur makan dan minum di situ. Para ulama menjelaskan, walaupun tetes matanya, tetes telinganya itu akan ada rasa pahit di tenggorokan, tetap tidak batal puasanya karena itu tidak dianggap makan dan minum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak membatalkan puasa adalah keluarnya darah untuk tes laboratorium. Misalkan kita ingin tes darah kita, ya kan? Untuk keperluan lab, cek gula darah, atau cek asam urat, atau cek kolesterol. Jadi nggak masalah, karena yang keluar sedikit. Beda dengan bekam. Kalau bekam yang keluar banyak. Beda dengan donor darah. Donor darah membatalkan puasa karena darah yang keluar banyak, ya kan? Dan itu melemahkan tubuh. Sebagaimana tadi muntah dengan sengaja itu melemahkan tubuh, itu membatalkan puasa. Begitu pula donor darah ataupun bekam itu juga membatalkan puasa karena membuat tubuh itu lemah. Kemudian tadi tes untuk laboratorium. Mimisan, batal mboten Pak mimisan? Tidak batal. Cabut gigi ataupun luka kemudian keluar darah, itu tidak batal puasanya. Dulu pas kecil sering diururi Pak Anggi, mimisan batal posone. Ya kan? Nangis batal posone. Ya kalau nangis kemudian ditelan ilmunya gitu batal, ya kan? Kemudian apa? Jatuh keluar darah terus diururi, batal puasanya. Enggak, semua itu tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian yang ketiga, muntah yang tidak disengaja. Itu tidak membatalkan puasa. Jenengan misalkan naik kendaraan, ora bakat lunga-lunga Pak nggih, nek lunga-lunga mesti muntah mabuk. Lah itu tidak batal puasanya. Ustaz, apakah ada muntah dengan sengaja? Ada. Ya kan, ada. Contoh misalkan menekan perut dengan keras sehingga makanan keluar dari mulut, itu termasuk muntah dengan sengaja. Atau sengaja mencium bau yang membuat dia mual, sengaja mencium. Atau sengaja melihat tontonan-tontonan yang membuat dia mual sehingga dia muntah. Ada kan tipe orang seperti itu Pak. Kalau melihat sesuatu yang menjijikkan dia muntah. Kalau tahu itu dia muntah karena melihat itu atau mencium benda tadi dan dia sengaja, maka puasanya batal. Ataupun yang paling umum itu memasukkan tangan ke tenggorokan sehingga menyebabkan rasa ingin muntah dengan tujuan tertentu, misalkan memang ingin muntah mengeluarkan sesuatu dalam perutnya. Baik. Kalau seandainya dia muntah karena tidak sengaja, jika muntahan itu sudah sampai ke mulut, maka jangan ditelan lagi, keluarkan. Ya kan? Keluarkan. Kalau seandainya ditelan lagi, khawatirnya akan membatalkan puasa karena sudah keluar makanan tersebut.
ya kan? Baik. Kemudian yang tidak membatalkan puasa, berkumur selama tidak masuk ke dalam tenggorokan, berkumur-kumur. Tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Yang tidak membatalkan puasa juga Pak, mandi untuk mendinginkan badan. Nah, di siang hari Pak, dengan yang kerja di luar panas, biar badannya seger, mandi sampoan, seger. Mbok jenengan mandi ping 5 mboten napa-napa men seger. Tidak makruh juga selama tidak menelan air bak mandi Pak. Baik. Kemudian yang tidak membatalkan puasa juga masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui penyerapan kulit. Seperti apa? Penggunaan salep, penggunaan krim atau yang lain sebagainya. Walaupun masuk ke dalam tubuh tapi itu tidak sama dengan unsur makan dan minum. Berikutnya yang tidak membatalkan puasa, menelan air liur. Menelan air liur. Atau ada debu yang masuk ke dalam mulut kita, debu jalanan Pak nggih, kan itu nggak sengaja, tidak ada orang sengaja menelan debu jalanan Pak nggih. Nah, atau mencium bauan, tidak mengapa. Nah, masalah menelan air liur, kalau air liurnya itu biasa telan keluar enggak masalah Pak. Tapi yang menjadi ada hal yang satu dimakruhkan. Kapan? Ketika seorang dengan sengaja mengumpulkan air liur sampai banyak di dalam mulutnya, kemudian baru dia telan. Itu hukumnya makruh saja, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Itu kapan? Ketika masih kecil biasanya Pak. Tapi kita udah tua, udah jenggotan, kayaknya tidak melakukan hal tersebut lah. Iya kan? Itu menjijikan walaupun itu air liur sendiri. Men ngelaki hilang, tetap tidak hilang Pak. Hilang itu dengan apa? Dengan es teh insya Allah. Baik, itu beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Dan juga saya akan menyebutkan beberapa hal lagi yang ditulis oleh penulis di sini yang tidak membatalkan puasa. Menambal gigi, tambal gigi, cabut geraham, membersihkan gigi, bersiwak, gosok gigi dengan pasta. Selama dia bisa menjamin tidak ada yang jatuh ke dalam perut, maka tidak apa-apa puasanya. Berkumur-kumur, pakai obat kumur, semprotan untuk mengobati mulut, semuanya tidak membatalkan puasa. Kapan? Ketika dia bisa menjamin tidak ikut tertelan ke dalam perutnya. Kemudian yang tidak apa-apa untuk dilakukan ketika berpuasa adalah mencicipi makanan. Dan ini biasanya ibu-ibu. Adapun bapak-bapak, tolong jangan ikut campur. Ini Pak, masa tak cicipi, wes jenengan nggak usah ikutan, ikut urusannya wong wadon nih, ya kan? Jenengan es kerja wae nang jopo. Menjadi makruh kapan? Mencicipi. Ini mencicipi tidak ditelan Pak nggih. Jangan salah paham. Ya kan? Mencicipi tidak dengan ditelan. Kalau seandainya dia tidak punya kebutuhan untuk mencicipi, maka hukumnya makruh untuk mencicipi makanan. Makanya tadi saya katakan bapak-bapak tidak usah ikut-ikutan mencicipi makanan. Wes serahkan kepada istri jenengan. Kalau istri sudah bilang enak, enak insya Allah. Baik. Yang tidak membatalkan puasa, suntikan pengobatan yang tidak berfungsi seperti nutrisi, sehingga ketika disuntikan orang itu jadi seger. Ada beberapa suntikan yang sifatnya itu seperti memberi nutrisi, insulin, ya kan? Atau yang infus juga seperti itu. Infus itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena orang setelah diinfus itu biasanya seger. Bahkan infus itu bisa menggantikan peran makanan, maka itu membatalkan puasa. Orang yang ganti darah juga seperti itu, cuci darah. Sebelum cuci darah dia lemes, setelah cuci darah dia seger. Maka itu membatalkan puasa. Baik.
Saya lanjutkan Pak nggih. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan puasa dalam keadaan junub. Puasa dalam keadaan junub. Atau belum mandi wajib. Bagi orang yang haid kah, atau orang yang nifas, atau orang yang mandi basah, atau bagi orang yang malamnya hubungan suami istri. Jika terbit fajar, sementara seorang itu masih junub, terbit fajar Pak nggih, artinya masuk waktu puasa. Dia masih junub, puasanya itu tetap sah. Jadi mandi wajib itu tidak harus sebelum fajar, tidak harus sebelum subuh, tidak. Setelah masuk waktu subuh, tetap dibolehkan untuk mandi wajib. Alasannya apa? Junub itu adalah efek dari hubungan suami istri. Dan itu ada efeknya. Kenyang itu adalah efek dari makan. Ketika masuk waktu subuh, seorang boleh kenyang, begitu pula seorang boleh masuk waktu subuh dalam keadaan junub, karena itu efek dari hubungan suami istri. Sebagaimana makan dan minum diperbolehkan di malam hari, hubungan suami istri juga diperbolehkan di malam hari. Ini alasannya seperti itu. Jadi mandi wajibnya kapan? Tidak mengapa, setelah masuk waktu subuh. Tapi juga harus perhatikan, jangan sampai yang laki-laki itu mandi wajibnya agak telat, khawatir nanti tidak mendapatkan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini lagi. Ustadz, mimpi basah itu membatalkan puasa atau tidak? Mimpi basah membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Itu di luar kemampuan kita dalam mengontrol diri. Tidak ada orang berniat ketika tidur, nanti mimpi basah. Tidak ada orang seperti itu. Tiba-tiba yang ada, orang bangun tidur, kemudian mendapati celana dalamnya basah. Kenapa? Dia mimpi basah. Adapun tadi, misalkan ini onani atau mengeluarkan mani dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Adapun keluar madhi ataupun wadi, jadi cairan-cairan yang keluar dari kemaluan seorang itu ada beberapa, ya kan? Madhi itu cairan bening, lengket, dan keluar ketika syahwat. Ataupun wadi itu cairan keruh, keluar biasanya ketika mau buang air kecil atau air besar. Itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian sekarang kita alhamdulillah pembahasan sudah selesai untuk masalah pembatal puasa. Sampai sini ada pertanyaan Pak sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Monggo. Mbok jenengan ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjutkan. Oke, monggo Pak. Oke. Oke. Baik. Seorang yang sakit apalagi sampai opnam tidak usah puasa, Pak. Apalagi sampai opnam. Oke. Sampai opnam atau tidak? Tidak Pak, oke. Baik. Kalau seandainya dia mengkonsumsi obat dan obat itu adalah pengganti dari makanan ataupun minuman ataupun nutrisi dan disuntikkan dengan infus, maka puasanya batal. Tapi kalau yang disuntikkan itu semacam vaksin atau vitamin, dia sehat. Dia sehat tapi ingin suntik vaksin. Orang yang divaksin orang sehat Pak nggih. Ya kan, untuk tidak sakit. Nah, baru setelah divaksin baru sakit. Ya kan? Maka tidak batal puasanya. Tapi kalau sudah sakit kemudian disuntik, biasanya itu suntikan isinya adalah zat-zat yang mengandung sesuatu yang sama dengan makan dan minum, maka puasanya
batal. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, tidak ada? Kita lanjutkan. Sekarang orang-orang yang memiliki udzur untuk tidak puasa. Orang-orang yang memiliki udzur untuk tidak puasa. Dan udzur itu para ulama membagi menjadi dua macam udzur. Udzur yang tampak jelas, ini yang pertama. Yang kedua, udzur yang tidak tampak atau tersembunyi. Yang pertama, udzur yang tampak jelas. Seperti orang sakit, kan orang tahu kalau sakit. Buktinya apa? Tier-tier ketemu tuh jenengan. Lemes ya kan? Nah, lemes, sakit. Orang tahu. Dia pucat wajahnya. Orang tahu. Buka puasa berarti sakit, wajar. Ya kan? Musafir. Safar dalam perjalanan jauh. Ya kan? Orang biasanya kalau safar itu mukanya kusut Pak Angge, banyak bawa tas gitu kan. Nah, pokoknya dia sedang safar. Orang tahu kalau dia mau musafir. Maka hukumnya apa? Tidak mengapa dia menampakkan tidak berpuasa di hadapan orang lain yang tidak tahu udzurnya, atau di hadapan orang yang mengetahui udzurnya tersebut. Nggak masalah, jenengan mau minum, mau makan di dalam kereta nggak masalah, karena setahu jenengan adalah musafir. Karena orang tahu jenengan adalah orang yang safar, maka tidak mengapa menampakkan jenengan buka puasa. Berbeda dengan orang yang udzurnya itu tersembunyi, nggak ada orang yang tahu. Seperti siapa? Wanita yang haid, kan tidak ada yang tahu itu wanita haid atau tidak. Sama saja bentukannya Pak Angge, ya kan? Mau wanita suci ataupun haid, bentukannya sama saja, ya kan? Maka untuk yang memiliki uzur yang tersembunyi ini, bagusnya atau asannya lebih utama bagi dia tidak menampakkan dia buka puasa di hadapan orang lain. Agar apa? Tidak disuudzoni. Ora poso. Masa ora poso yo, kerudung tapi ora poso. Dan untuk apa? Menjaga kewibawaan bulan Ramadan. Ya kan? Itu yang tadi musafir. Ada tipe musafir yang dia sudah safar, singgah di suatu tempat sudah bersih, sudah tidak nampak tanda safarnya, dia jangan berbuka puasa terang-terangan. Jangan berbuka puasa terang-terangan. Kenapa? Alasannya nanti orang suudzon kepada dia dan dia tidak menghormati bulan puasa. Tapi kalau bagi orang yang semua orang tahu kalau dia boleh buka puasa, nggak masalah untuk buka puasa terang-terangan. Ini juga ada pembahasan seperti ini Pak. Jadi ketika satu orang melihat hilal bulan Syawal, misalkan di malam 30, semua orang tidak melihat hilal bulan Syawal, hanya satu orang tersebut melihat hilal bulan Syawal, dan pemerintah itu menerima persaksian untuk masuk kepada bulan Syawal minimal dengan persaksian 2 orang. 2 orang bersaksi, kami telah melihat hilal bulan Syawal. Maka pemerintah memutuskan, baik, kita besok sudah masuk Syawal, masuk Idul Fitri. Maka orang ini, semua satu orang yang melihat bulan Syawal, dia boleh berbuka puasa, tapi sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Ini Pak, okay? Baik. Insya Allah jelas Pak, sampai sini jelas nih. Nah sekarang musafir. Bagi musafir itu boleh berbuka dengan syarat yang pertama, tidak bermaksud bepergian untuk mengelabui agar bisa berbuka puasa. Oke, mohon dipahami. Syaratnya apa? Tidak bermaksud bepergian untuk mengelabui agar bisa berbuka puasa.
Contohnya, sepasang suami istri di siang hari, masya Allah pengen berhubungan. Purworejo, ayo kita safar ke mana? Ke Purwokerto. Nanti hubungannya di Purwokerto atau di Kebumen. Kan udah keluar dari Purworejo, ya kan? Ini safar niatnya untuk apa? Buka puasa, maka tidak diperbolehkan. Ada seorang, misalkan, lapar sekali, pengen buka puasa, biar halal buka puasanya, tak jadi musafir aja lah, ya kan? Akhirnya apa? Dia pergi ke Purwokerto, ya kan? Atau ke yang lebih jauh lagi, sekitar jaraknya 85 km. Nanti di tengah-tengah safar, ketika sampai mana? Banyumas, ya kan? Banyumas perbatasan dengan Kebumen, tak mampir nasi Padang, mangan sewarege. Sampai Purwokerto balik lagi pulang. Itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk hilah. Apa? Hilah. Ya, Pak, ini syarat pertama. Syarat yang kedua, musafir boleh buka puasa apa itu? Perjalanannya bukan untuk bermaksiat. Perjalanannya bukan untuk bermaksiat, bukan untuk mengerjakan sebuah dosa. Contohnya apa? Ada seorang dari Purworejo pergi ke Bekasi. Untuk apa? Menemui apa? Menemui siapa, Pak, kira-kira? Seorang perempuan yang bukan mahramnya untuk dia zinai. Tidak halal baginya untuk berbuka puasa. Tapi biasanya ya orang poso sih, nek kayak gini. Gimana? Atau misalkan pergi safar ke sebuah daerah untuk akad riba. Riba maksiat bukan, Pak? Maksiat. Ya kan? Untuk akad riba, pinjam sekian nanti dikembalikan lebih banyak lagi. Nah itu tidak diberikan rukhsah untuk buka puasa karena ada kaidah mengatakan ar-rukhsatu la tunalu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak didapatkan dengan perbuatan maksiat. Baik. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga bagi musafir agar boleh berbuka puasa adalah safarnya itu sudah mencapai jarak safar yang diizinkan. Jaraknya sekitar 80 sampai 85 km. Adapun safar di bawah itu belum dikatakan dia bersafar. Sekitar berapa? 80 km lebih. Kalau kurang dari itu, belum boleh mengqashar sholat, belum boleh berbuka puasa. Baik, syarat yang keempat adalah dia sudah keluar dari batas wilayah tempat tinggalnya. Misalkan jenengan hari ini nanti nanti jam 8 pagi kita mau pergi Jakarta. Lah, sebelum jam 8 pagi jenengan di Purworejo belum boleh buka puasa. Tetap harus wajib menahan diri dari makan dan minum. Boleh makan kapan? Ketika di Kebumen. Dengan syarat puasanya safarnya tadi tidak dibuat-buat. Seperti syarat yang pertama tadi, Pak Anggi. Ketika keluar daerah baru jenengan boleh makan. Atau adapun ketika jenengan masih di Purworejo, jenengan masih dianggap mukim walaupun sudah punya niat safar. Tapi tetap dianggap jenengan sebagai mukim dan belum boleh untuk buka puasa. Boleh buka puasanya kapan? Ketika sudah keluar dari tempat jenengan, sudah lintas kecamatan atau lintas kabupaten atau melewati gerbang kota jenengan. Kalau ke arah barat berarti lewat mana? Tugu Pramuka, Pak, di daerah Gebang Butuh sana, Pak. Nah itu insya Allah sudah boleh untuk buka puasa di sana. Sekarang, Isa belum, Pak, kok belum bunyi nih, belum berarti ya. Nah, bagi musafir itu lebih baik dia puasa atau berbuka puasa. Dirinci, kalau seandainya safarnya itu tidak memberatkan dia, safarnya nyaman, bisnya pakai AC, ya kan, maka lebih baik dia puasa. Tapi kalau safarnya penuh dengan rasa capek, ya pakai bis AC tapi nunggu di terminal lama, ya kan? Kan capek, Pak. Capek bukan, Pak? Capek. Menunggu di terminal 5 jam itu Masya Allah capek sekali. Menunggu 5 jam di bandara walaupun suasananya nyaman tetap capek. Maka dia boleh untuk buka puasa.
Tapi kalau safarnya nyaman, maka ahsannya dia tetap lanjut puasa. Tapi kalau mau buka puasa boleh tidak? Boleh. Karena status dia adalah seorang musafir. Kan kita sedang berbicara mana yang lebih baik. Ya kan? Tapi kalau mau puasa, yo monggo, monggo, tidak masalah. Sekarang ada permasalahan. Seorang naik pesawat, Pak, nggih. Seorang naik pesawat. Ini boleh lihat dereng, Mas? 1 menitan ya? 1 menit. Seorang naik pesawat. Ketika mau take off, Pak, nggih, mau terbang, matahari tepatnya sudah tenggelam. Berarti dia sudah halal untuk buka puasa. Cek, dia terbang ke arah barat, berarti menuju matahari. Nah, ketika ke arah barat ternyata dia melihat matahari. Puasanya tetap sah dan dia boleh tetap berbuka puasa. Kan ada masalah seperti itu, Pak, nggih. Ada orang naik pesawat, dia pas di bandaranya dia sudah tenggelam mataharinya. Begitu ke arah barat, kan dia mengejar matahari. Sampai sana mataharinya belum tenggelam, maka dia nggak masalah seperti ini. Dan juga ada kasus seperti ini juga, Pak. Ini jenengan nggak terbayang. Ada sebuah tempat dengan perbedaan ketinggian. Yang di bawah itu sudah tidak melihat matahari. Bagi yang tidak melihat matahari, maka diperbolehkan berbuka puasa. Yang di lantai 50 sekian di atas, dia masih melihat matahari, maka belum boleh untuk buka puasa. Jadi kalau ada teka-teki, kapan di sebuah tempat yang sama, waktu buka puasanya berbeda. Ketika ketinggiannya berbeda. Seperti itu, Pak, nggih. Tapi ini jarang, karena jenengan jarang ke tempat-tempat yang tinggi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sampai sini dulu, Pak, nggih. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Ada pertanyaan, Pak? Monggo. Kalau ada pertanyaan, monggo dikirim atau ditulis melalui Mas Yusuf, bisa nanti disampaikan ke saya. Kita bahas di pertemuan mendatang. Saya tutup pengajian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.